Salam kerukunan. Saya Pendeta Paulus Ajong, Ketua PGUW Kalimantan Barat. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Agama yang baru, Bapak Yakut Kholil Qomas, atas ucapan Selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakan. Sekaligus saya ingin menyampaikan ketidaksepahaman dengan kritik yang dilontarkan oleh Bapak Natalius Pigai, mantan komisioner Komnas HAM. Kenapa saya menyambut baik, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menteri Agama? Mengingat Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Majemuk suku, agama, ras, dan golongan. Ada 714 suku di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada 1000 lebih bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi negara yang sangat majemuk adalah Indonesia. Kemajemukan dan keindonesiaan seperti dua sisi dari satu mata uang. Berbicara tentang negara yang masyarakatnya sangat majemuk, itulah Indonesia. Berbicara tentang ciri khas masyarakat Indonesia, itulah kemajemukan. Karenanya, apa yang dilakukan oleh Menteri Agama dengan mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani, itu adalah salah satu contoh yang baik untuk merawat kemajemukan. Kenapa? Karena harus kita sadari kemajemukan itu seperti pisau bermata dua bagi keindonesiaan. Bisa positif, tetapi juga bisa negatif. Kemajemukan bisa menjadi sumber kekuatan bagi keindonesiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber ancaman dan perpecahan bagi keindonesiaan. Kemajemukan bisa menjadi sumber positif kekuatan bagi keindonesiaan apabila masyarakat yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan golongan itu tadi masing-masing memiliki kesadaran, niat, keinginan, kemauan, dan berjuang untuk mengembangkan sikap saling terbuka, saling menerima, bahkan saling bekerja sama. Masing-masing berlomba-lomba untuk berjuang mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, toleransi satu dengan yang lain. Indonesia bisa merdeka, tidak lain tidak bukan, karena masyarakat yang majemuk itu tadi masing-masing mau saling menerima perbedaan yang ada, mengakui kenyataan bahwa masyarakat ini berbeda sehingga kemudian mau bersatu. Sebaliknya, kemajemukan bisa menjadi sumber ancaman bahkan perpecahan bagi keindonesiaan. Apabila masyarakat yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan golongan masing-masing berusaha berjuang mengedepankan sikap pandangan, merasa paling benar sendiri, ingin menang sendiri, karenanya ia berusaha menutup diri, hanya mau bergaul, berinteraksi dengan kelompoknya sendiri, seagamanya dengannya. Apalagi menganggap hanya dia yang paling benar, di luarnya salah. Dia menganggap yang benar adalah dirinya, di luar dirinya adalah salah. Yang salah, yang dianggap tidak benar, yang dianggap tidak sama dengannya, dianggap musuh, bahkan perlu untuk diperangi. Berusaha untuk intoleransi, tidak saling menghargai satu dengan yang lain. Saya percaya, ada banyak negara-negara yang tadinya majemuk, kemudian hancur lebur, karena ketidakmampuan untuk merawat kemajemukan yang ada. Korea karena perbedaan ideologi pecah, Korea Utara, Korea Selatan. India karena perbedaan agama pecah, India, Pakistan. Pakistan karena perbedaan suku pecah, Pakistan, Afghanistan.
Dan ada banyak negara-negara lain di muka bumi yang kemudian hancur berantakan karena ketidakmampuan mengelola kemajemukan yang ada. Indonesia, negara terbesar dan masyarakat yang sangat majemuk dibanding negara-negara lain. Sampai saat ini kita masih utuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak lain tidak bukan karena sebagian besar masyarakat Indonesia yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan golongan itu berjuang berlomba-lomba untuk merawat kemajemukan, mengakui perbedaan yang ada. Dan perbedaan bukan musuh. Perbedaan harus diakui. Karenanya dalam konteks inilah Menteri Agama Pak Yakut Kholil Qomas, tatkala beliau mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakan, beliau mau mengakui perbedaan yang ada. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Beliau sebagai Menteri Agama tentu mengayomi semua agama yang ada, mengakui semua agama yang ada. Dan itu patut diapresiasi. Sebenarnya umat Kristiani selama ini tidak pernah menuntut bagi umat lain untuk mengucapkan selamat Natal kepada kami. Dan kami juga tidak pernah berubah penilaian terhadap teman-teman, sahabat beragama lain yang tidak mengucapkan selamat Natal kepada kami. Kepada mereka kami menghargai. Itu pilihan, itu keputusan. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan internal dan kami bisa menerima dan menghargai itu. Namun tatkala Pak Menteri Agama yang baru mengucapkan selamat Natal kepada kami, ini sungguh hadiah Natal, surprise bagi kami. Kami mengapresiasi wujud beliau mengakui kebinekaan yang menjadi ciri khas keindonesiaan, dan beliau berlaku adil. Tatkala beliau mengucapkan selamat Natal bukan berarti beliau secara substansi lalu mengakui seperti apa yang diakui oleh iman Kristen. Beliau tetaplah sebagai seorang Muslim sejati. Sebaliknya, saya tidak sependapat dengan kritikan yang dilontarkan oleh Natalius Pigai, Bapak Natalius Pigai, mantan Komisi HAM. Beliau memprotes Menteri Agama karena ucapan selamat Natal. Dan bagi saya, ini sungguh keterlaluan. Niat baik orang mestinya harus disambut baik. Jangan kita menduga yang tidak-tidak. Jangan kita menduga seakan-akan ada yang tidak tulus di sana. Pak Menteri Agama dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama yang menaungi semua agama, itu berarti mengakui semua agama yang ada dalam naungan beliau. Karenanya wajar beliau mengucapkan selamat kepada agama yang ada yang diakui secara resmi di Indonesia. Di manalah kesalahan beliau sebagai Menteri Agama? Karenanya Pak Natalius Pigai, menurut hemat saya, itu kurang bijak. Mengatakan, uruslah agamamu sendiri. Dan seakan-akan tidak bisa terima kalau orang yang berbeda keyakinan mengucapkan selamat Natal, seakan-akan itu satu kesalahan. Itu adalah kebiasaan yang baik. Tetapi andai pun orang berbeda keyakinan tidak mengucapkan selamat Natal kepada kita, kita juga harus memahami, mengerti. Itu keputusan, pasti ada pertimbangan-pertimbangan bagi teman-teman yang lain. Tapi andai pun ada yang mengucapkan selamat Natal, itu kita juga perlu terima dengan baik. Saya rasa itu salam kerukunan, salam damai sejahtera untuk kita semua. Damai Indonesia, NKRI harga mati.